وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا وَهَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ. Jadi Nabi Ibrahim itu memang dianugerahi ya, keturunan yang menjadi para nabi, para rasul. Ya. Memang dari Nabi Ibrahim inilah tumbuhnya agama-agama di dunia. Dari keturunan Ishak ada agama-agama besar seperti Yahudi dan Nasrani. Dari keturunan Ismail ada keturunan sampai ke Nabi Muhammad SAW yang membawa agama Islam. Tapi sebelum itu ya banyak. Ada nabi-nabi yang membawa ajaran-ajaran dari Nabi Ibrahim. Allah menganugerahkan kepada keturunan itu diberi hidayah semua. Gitu. Dan dari sebelum Nabi Ibrahim juga ada Nabi Nuh. Nabi Nuh ini masih generasi ketiga setelah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, sampai Nabi Nuh. Wallahu a'lam sebelum Nabi Idris itu apakah ada nabi-nabi sebelumnya yang sifatnya lokal. Kemudian antara Nabi Idris dan Nabi Nuh juga sangat mungkin ada nabi-nabi sebelumnya ya. Karena seperti disebutkan dalam hadis sahih, bahwa Allah itu mengirimkan 124.000 nabi rasul. Bayangkan, 124.000 itu banyak loh ya. Dan itu sangat mungkin tersebar di Meksiko, di Kanada, di Afrika, di Eropa, di Asia, di benua-benua yang mungkin pelosok-pelosok dulu. Allah pasti adil itu membagi para nabi, para rasulnya. Cuma di antara 124.000 nabi rasul itu ada 313 yang jadi rasul. Selebihnya adalah nabi. Nah, tahu kriteria nabi dan rasul ya. Kalau nabi itu diberikan wahyu oleh Allah, ajaran untuk kalangan dirinya dan keluarga atau kalangan terbatas. Sementara rasul itu adalah diberikan wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umat secara lebih luas. Nah, dari 313 yang jadi rasul ini, kita hanya tahu 25 saja nama-nama mereka. Nama-nama sejarah pun sangat sedikit misalnya ya. Dari keturunan ini, wa min dzurriyyati, dari keturunan nabi-nabi itu ada Daud. Coba, kisah Nabi Daud yang kita tahu hanya berapa? Di kita. Bahwa Nabi Daud itu adalah anggota dari pasukannya Tolut. Ya, anggota dari pasukannya Tolut yang berangkat untuk mengalahkan pasukannya Daud. Ya, pasukannya Jalut itu. Nah, Nabi Daud ini kan menjadi nabi setelah menggantikan Tolut. Tolut kan kemudian setelah mengalahkan Jalut, itu kan lalu jadi raja. Karena Nabi Daud berperan besar untuk kematiannya si Jalut, maka dia diangkat jadi panglima, kemudian menjadi raja. Raja Israel, Raja Bani Israel saat itu. Nah, dari Nabi Daud ini kemudian punya keturunan namanya Sulaiman, kan gitu. Makanya disebut Dawud wa Sulaiman. Tapi yang kita tahu dari kisah Nabi Daud apa coba? Misalnya paling sedikit dalam Al-Qur'an itu disebutkan tentang kisah Nabi Daud yang apa? Dianggap sebagai awal orang yang sebagai pandai besi. Orang yang diberi Allah kemampuan untuk mengolah besi sebagai pandai besi. Gitu kan? Tapi Nabi Daud juga yang dikenal sebagai ahli perang. Ya, pasukannya luar biasa, tidak bisa dikalahkan tuh. Nabi Daud juga dalam Al-Qur'an yang disebutkan pernah diuji. Di istananya itu datang 2 orang yang tiba-tiba tanpa melalui
pengawalan, ujuk-ujuk ada di kamar beliau. Waget Nabi Daud itu. Ternyata padahal itu pasukannya wis ribuan orang. Masuk, kaget. Ada apa kamu? Kulo niki, saya ini, kami ini 2 orang, Pak, yang bersaudara. Lah dia ini sudah punya kambing 99. Saya loh cuma punya 1. Lah kok yang saudara saya ini maunya minta kambing saya yang 1 itu toh. Gitu. Menurut Pak Daud gimana? Kata Nabi Daud, ya kamu yang punya 99 itu zalim. Kurang syukur, wong sudah punya 99 kok masih punya saudara saja. Cuma 1 aja kamu mau ambil. Oh gitu nggih Nabi Daud. Iya. Lalu orang itu hanya tersenyum saja, kemudian pergi sebenarnya. Dia tidak langsung mengingatkan. Karena Nabi Daud saat itu memang semacam ada khilaf tentang hal seperti itu. Nggak usah saya sebut di sini. Jadi akhirnya kemudian Nabi Daud taubat. Oh ini berarti peringatan dari Allah melalui para malaikat. Ternyata 2 orang tadi itu adalah para malaikat. Setelah itu kemudian Nabi Daud diperintah Allah untuk minta maaf kepada panglimanya, namanya Urea. Panglimanya untuk minta maaf, padahal panglimanya sudah meninggal. Jadi diperintahkan untuk minta maaf ke kuburnya Urea itu. Nabi Daud datang ke kuburnya Urea. Wahai Panglima Urea, saya minta maaf. Atas kuasa Allah ya, kan namanya kisah mujizat ya. Panglima Urea jawab, nggih. Nabi, saya maafkan. Enggak. Pulanglah ke rumah Nabi Daud. Tapi begitu nyampe di rumah, ternyata ditegur Allah, sana kamu minta maaf. Sudah ya Allah, belum. Kamu belum menyebutkan apa kesalahanmu. Semua ini kisah itu kan untuk diambil pelajaran. Nabi Daud kemudian balik lagi ke sana. Kemana? Ke kuburnya Urea untuk minta maaf. Akhirnya minta maaf dengan disebutkan semuanya, kesalahan-kesalahannya. Dan ketika disebutkan kesalahannya, ternyata Urea diam. Urea diam, tidak jawab. Nah, Nabi Daud sedih. Loh kok diam gitu. Akhirnya oleh Allah kamu sudah hilang kewajibanmu karena kamu sudah minta maaf. Tentang bagaimana nanti Uria itu urusanku. Nah, itu kisah singkat. Padahal jelas kan Nabi Daud umurnya sekian lama, kan banyak kisahnya. Tapi yang kita tahu hanya segitu. Dan mungkin di antara para jamaah ini, sebelum saya terangkan tadi juga nggak tahu mungkin ada kisah. Itu dalam Al-Quran loh ya. Saya nggak kisah Israeliat ngawur enggak loh ya. Gitu. Nah, tentang Nabi Daud yang bertobat itu. Kemudian setelah itu Nabi Daud memang setelah kesalahan itu kemudian Nabi Daud meninggalkan kerajaannya itu loh. Untuk kemudian nguzlah nyepi di gunung. Kemudian itulah yang disebut kemudian tentang Nabi Daud yang kemudian berzikir bersama dengan gunung, bersama dengan burung, bersama dengan pepohonan dan seterusnya, gitu ya. Sehingga itu yang tersebut di dalam, coba dibuka dengan Quran surat Daud ini ya, tentang Quran dalam surat Shad, coba dibuka dalam surat Shad ayat 22 sampai 25. Surat Shad ayat 22 sampai 25. Itu tentang kisah Nabi Daud, ya kan? Tuh. Oke, nah itu nanti banyak ya. Kemudian Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga begitu. Nanti kalau itu pokoknya saya kasih kisi-kisinya ya. Kemudian Nabi Sulaiman juga begitu. Kisahnya panjang sekali.
mulai dari kisah dengan Ratu Balqis, ya, kemudian kisah dengan semut, ya kan? Makanya kemudian ada surat An-Naml itu, di situ kan kisah tentang Namlatun. Apa itu Namlatun? Ratunya semut. Karena semut itu dikepalai oleh ratu, bukan raja, perempuan. Dari pimpinan semut itu perempuan. Makanya di dalam Al-Quran disebut Namlatun, pakai tamar buto. Karena perempuan memang. Dan benar ternyata. Betapa misalnya Rasulullah luar biasa ya, Quran itu ya. Baru sekarang diketahui bahwa rajanya semut itu perempuan, itu baru sekarang. Karena apa? Memakai mikroskop kan, bukan mikroskop ya, artinya pakai penelitian yang mendalam. Lah padahal saat itu dari mana pengetahuan Nabi Muhammad tahu bahwa rajanya semut itu perempuan? Tapi dalam surat An-Naml itu disebutkan bahwa ketika Nabi Sulaiman lewat beserta bala tentaranya itu, kemudian ada semut yang teriak, "Hai, pasukan bangsaku semut, ayo sembunyi di dalam tanah, nanti itu Sulaiman sama tentaranya nginjek-nginjek kalian." Nggak tahu dia. Karena Nabi Sulaiman dikasih anugerah Allah berupa tahu bahasa binatang. Maka Nabi Sulaiman tabassam, apa tersenyum mendengar itu. Nah, ada kisah semacam itu. Ternyata Namlatun itu perempuan di situ. Qalat Namlatun, dan berkata rajanya semut itu, gitu. Ratunya semut. Quran sudah tahu lebih dulu. Nabi Sulaiman tentang diperintah untuk ada ujian juga yang memutuskan perkara dua orang ibu yang rebutan anak itu, ya kan? Kemudian memutuskan dengan itu. Nabi Sulaiman yang kehilangan kudanya pada saat akan sholat, kuda yang paling dicintai, yang paling mewah, akhirnya mengorbankan seluruh kudanya untuk kepentingan agama. Nah, ini kan orang-orang hanya melihat Nabi Sulaiman yang kaya, bahwa kita harus kaya seperti Nabi Sulaiman. Siapa bilang begitu? Nabi Sulaiman itu tidak kaya blas. Yang kaya itu kerajaannya. Beliau sendiri sederhana hidupnya. Jauh dari kesan bermewah-mewah. Memang kerajaannya. Beliau sendiri sampai wafat itu nggak ada yang tahu kecuali ketika tongkatnya dimakan rayap loh. Betapa sederhananya beliau. Gitu ya. Ada juga yang suka kelenik-kelenik itu. Lalu ini adalah ajian Nabi Sulaiman apa? Ya, jadi kadang keliru kita di dalam memahami kisah itu. Makanya ayo kita luruskan. Nabi Ayub, kita hanya tahu kisah Nabi Ayub yang sakit saja. Sama seperti kisah Nabi Sulaiman tadi. Nabi Sulaiman seolah-olah kisahnya itu hanya tentang kekayaan, kemewahan. Tidak ada. Nabi Sulaiman itu meskipun kerajaannya mewah sampai Ratu Balqis pun mengangkat bajunya karena dipikir lantainya itu ada air, padahal itu adalah marmer terindah. Tapi itu kerajaannya. Nabi Sulaiman sendiri hidup sangat sederhana. Dan perlu diingat seperti tadi, kisah tentang Nabi Sulaiman hampir ketinggalan sholat karena nyari kendaraan mewahnya itu. Begitu ditegur Allah, loh kamu kok gitu? Nabi Sulaiman langsung menyedekahkan semua kuda-kuda mewahnya itu untuk agama. Lah kalau orang sekarang kepengen kayak Nabi Sulaiman, berani dan bisa begitu, tak? Gitu loh. Jangan hanya kekayaannya. Orang kok sih ngambil enaknya toh. Kalau nanti di akhirat minta syafaatnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi di dunia mintanya kayak Nabi Sulaiman. Lah zaman ini nabinya siapa? Ya kan? Nah, gitu kita tanyakan. Wa Ayyub, dan Nabi Ayub. Kisah yang kita dengar kan Nabi Ayub cuma sedikit ya. Tentang bagaimana Nabi Ayub diuji Allah melalui sakit. Itu sebenarnya itu bukan langsung dari Allah loh ya. Dalam kisah hadis itu disebutkan bahwa itu setan itu. Setan yang berusaha menggoda Nabi Ayub. Tidak bisa, tidak mempan. Nabi Ayub ini soleh luar biasa. Digoda lewat apapun tidak mempan. Akhirnya setan izin tuh sama Allah. Ya Allah, aku menggoda Ayub kok nggak mempan ini. Izinkan aku untuk
uji menggoda imannya melalui hartanya. Seluruh ternaknya akan aku bunuh. Wah, akhirnya betul tuh. Seluruh ternaknya mati. Tapi Nabi Ayub bergeming. Tidak sama sekali kemudian mengeluh apalagi meratap menyalahkan Allah. Tidak. Yaitu dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena orang beriman itu idza asabatu musibah qalu. Mereka orang beriman itu kalau mendapat musibah selalu mengatakan ini semua kita semua adalah milik Allah dan kita semua akan kembali. Itu aja. Oh, bingung setan. Lalu izin kepada Allah lagi, ya Allah. Ternyata Ayub tidak mempan ya Allah. Tapi ada yang sangat dicintainya, yakni anak-anaknya ya Allah. Waktu itu anaknya Nabi Ayub juga banyak tuh. Biar aku bunuh semua ya Allah. Nabi Allah paham betul ya. Oh silakan kata Allah. Allah tahu betul betapa teguhnya iman Nabi Ayub. Dibunuh semua itu. Anaknya itu. Mati semua. Nabi Ayub ya sedih tapi tetap teguh beribadah. Setan nggak kehilangan kalau dia benar-benar mau hampir putus asa. Tapi namanya setan ya gigih banget. Ya Allah sudah kubunuh semua hartanya. Ayub tetap teguh beriman. Sudah kubunuh seluruh anaknya. Ayub tetap teguh beriman. Sekarang izinkan aku untuk mengambil kesehatannya ya Allah. Sama Allah diizinkan. Akhirnya ditaruhlah penyakit kulit itu. Ya kan? Tapi apa Nabi Ayub? Terbaring hampir 7 tahun tuh. Dan setiap kali sholat itu penyakit yang kadang jatuh itu ditempelin kembali ke tubuhnya. Kasihan dia nanti makan apa kan. Ketika diminta oleh istrinya untuk berdoa minta sembuh, apa jawab Nabi Ayub? Aku sudah puluhan tahun diberi Allah sehat. Masa aku diberi baru 7 tahun sakit aja mengeluh. Nah dari situ kan kita ambil ketabahan, kesabaran Nabi Ayub. Wa Yusuf, kemudian Nabi Yusuf. Apa yang kita ambil dari Nabi Yusuf? Tentang keteguhannya untuk tetap teguh, tidak bermaksiat, bahkan ketika dia diminta untuk seperti itu. Kemudian tentang takwil mimpi, mimpi, jadi jangan meremehkan mimpi. Karena apa? Nabi Yusuf itu hampir semuanya dari mimpi. Kita sekarang ini haji itu hampir dari mimpi semua loh. Nabi Ibrahim menyembelih putranya juga dari mimpi, ya kan? Semua. Jadi jangan meremehkan mimpi orang beriman. Nah, dari Nabi Yusuf kita belajar itu. Kemudian dari Wa Musa dan Nabi Musa. Wah, ini Nabi Musa kan banyak. Hampir di setiap surat itu ada kisah Nabi Musa. Ya kan? Kemudian ini adalah proposal. Nabi proposal itu pengajuan. Jadi Nabi yang diajukan oleh Nabi Musa untuk menjadi Nabi. Nabi Harun ini adalah sepupunya Nabi Musa. Ya, jadi kayak gitu saudara misanan. Wakadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami berikan balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Wa Zakaria, dan Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria ini juga gitu. Ini kan salah satu nabi yang terbunuh ya. Wafat karena didustakan umat. Wa Ilyasa, dan Nabi Ilyasa juga terbunuh oleh umatnya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa kullama ja'akum rasul. Kenapa setiap kali datang rasul kami, kata Allah. Duna. Bima la tahwa anfusukum, dengan membawa apa yang tidak cocok dengan nafsu kalian. Fa fariqan kadzabtum, sebagian kamu dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebagian kamu bunuh. Maka satu di antara yang dibunuh adalah kemudian wa Isa wa Yahya wa Isa, wa Yahya juga wa Isa wa Ilyas. Wa Isa, Nabi Isa jelas ya. Banyak sekali kita dengar kisah-kisahnya. Wa Luton wa Ilyas dan Isa. Kullum minas salihin, setiap mereka adalah orang-orang yang saleh. Wa Ismail, tentu Nabi Ismail yang kita dengar sebenarnya hanya tentang disembelih itu. Ada kisah Nabi Ismail tentang keluarga. Di waktunya ini nggak cukup ya. Nanti kita akan lanjutkan. Kita bagaimana tentang memilih istri yang baik itu. Contohnya Nabi Ismail itu. Bagaimana memilih antara istri yang tidak baik dengan istri yang baik. Ada itu kisahnya.
wal Yasa dan Ilyasa, wa Yunus dan Yunus. Nabi Yunus yang kita dengar ya hanya tentang dimakan ikan, tapi padahal ya kisahnya banyak sekali kan. Wa Luton dan Nabi Lut yang kisahnya tentang LGBT itu, melawan kaum yang LGBT kan. Tentang juga istrinya yang membangkang, tentang anaknya yang juga ya, tentang istrinya, bahwa istri itu itulah tidak taat. Wa kullang faddalna 'alal alamin, dan setiap masing-masing itu kita lebihkan dari seluruh alam di masanya masing-masing ya. Di masanya masing-masing. Ini yang kadang salah diartikan oleh kaum Bani Israel atau Yahudi bahwa seolah-olah mereka itu dilebihkan atas seluruh alam untuk selamanya. Enggak ya, untuk periode mereka masing-masing. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim, dan kami lebihkan pula sebagian dari nenek moyang mereka yang beriman tentunya, wa dzurriyyatihim dan keturunan mereka, wa ikhwanihim dan saudara-saudara mereka, wa jatabainahum wa hadainahum ila sirathim mustaqim, dan kami pilih mereka untuk kami beri hidayah dan kami tunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi itu Allah sendiri itu loh yang memilih mereka dari golongan apapun ya, tidak kemudian mengikuti standarnya orang-orang umum. Ya terserah Allah mau pilih mereka dari hanya seorang penggembala, hanya seorang pandai besi, atau hanya seorang, terserah Allah. Kita tidak punya hak sama sekali untuk membatasi Allah dengan kriteria kita. Itu Tular. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Silakan. Ada? Monggo, kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan atau yang kurang jelas. Silakan. Dinyalakan mikrofonnya ya kalau ada yang mau disampaikan. Memang di antara itu tuh kadang ada yang judulnya kemudian jadi nabi. Tapi doa Nabi Ibrahim juga begitu. Doa Nabi Ibrahim itu doa yang apa ya, kayak semacam doa di mana Nabi Ibrahim itu minta agar keturunannya semuanya jadi nabi gitu ya. Kemudian sama Allah tidak bisa gitu Ibrahim. Yang jadi nabi ya yang apa, yang nanti benar-benar taat kepada ajaran gitu. Kalau yang enggak ya nanti ada juga yang tersesat gitu kata Nabi. Ini menunjukkan bahwa tidak semua keturunan Nabi itu baik, ada juga yang sesat. Nah, sebagian dari mereka wa min dzurriyyatihim yang memang kemudian baik. Gitu ya. Izin Gus. Silakan, silakan. Silakan Mbak Dia. Silakan Mbak Dia. Suaranya mati tuh. Oh, maaf. Tadi saya terkesan dengan Gus bilang tadi tentang Nabi Ayub yang sampai penyakitnya jatuh terus ditaruh lagi di kulitnya, itu gimana ya sampai seperti itu Gus? Luar biasa ya. Memang iya betul Mbak. Jadi memang tingkat seperti itu kan nggak bisa kita ini ya. Tingkat seperti itu memang sudah tingkat gimana ya. Kita memang mungkin tidak sampai seperti itu, tapi sekurangnya itu kita bisa belajar dari itu bahwa
Tidak boleh kita kemudian hanya karena dikasih musibah yang tidak sampai begitu pun lalu mengeluh. Itu intinya. Mungkin keimanan kita nggak sampai segitu ya. Belum bisa sampai segitu. Tapi sekiranya kisah itu menjadi gambaran bahwa begitulah seharusnya kita menuju. Begitulah seharusnya kita mengarah dan mencontoh gitu. Jadi nggak hanya orang-orang yang hanya malah justru ingin berada dalam comfort zone atau zona nyaman. Para nabi, para rasul itu memberikan kita kecontohan tentang ketangguhan, tentang ketabahan, kesabaran, kekuatan mental, kepasrahan, tunduk patuh total kepada Allah, gitu kan? Di sana. Oke. Ada lagi? Izin, Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentang sunnah Rasul, Gus. Apakah sunnah Rasul itu merupakan perintah atau sekedar contoh, misalnya jenggot nih. Kadang saya berjenggot, kadang saya enggak. Kalau nggak berjenggot, apakah saya dosa? Bagaimana? Ampun. Ya, jadi sebenarnya perintah untuk memelihara itu kalimatnya begini, Mas. Perintahnya itu adalah itu dalam hadis riwayat Muslim ya, hadis riwayat Muslim nomor 623 sama nomor 625. Ya, mulai dari 625, 626, 24 itu ada di sana. Kemudian Bukhari juga. Di Bukhari itu hadis Bukhari nomor 5893, kemudian 5892. Itu ada. Intinya kalau dalam kalimat yang perintahkan Nabi itu kalimatnya jelas. Akhfus syawariba wa'aful lihya. Jadi potong pendeklah kumis dan biarkan atau peliharalah jenggot. Gitu ya. Pelihara itu maksudnya rawat. Jadi kalimatnya hampir sama gitu. Sama gitu. Malah dalam hadis riwayat Muslim yang nomor 625 itu jelas itu khaliful musyrikina ya akhus syawariba wa uful lihya. Kamu itu harus beda dengan orang-orang musyrik. Jadi kalimatnya justru gitu, semangatnya itu adalah semangat biar beda itu. Potong pendeklah kumis dan biarkan jenggot. Karena orang-orang musyrik itu kumisnya juga dipanjangin, jenggotnya dipanjangin biar beda gitu ya. Nah, dalam yang hadis riwayat 624 itu malah kalimatnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, annahu amara bihfa'i syawariba wa ifa'i. Nabi Muhammad beliau SAW memerintahkan untuk memotong pendek kumis dan membiarkan melihara jenggot. Ya. Semuanya begitu, hadis-hadis yang saya sebutkan tadi. Jadi itu hadis sahih sebenarnya. Tapi kalau punya jenggot, kalau memang kan semua orang tidak punya tipikal jenggot, ya kan? Kadang tidak punya jenggot. Kalau tidak punya jenggot, ya tidak usah kemudian ditumbuh-tumbuhin jenggot. Apalagi tumbuh cuma 2 gitu kan, eman kalau itu dirawat kan. Tidak usah. Jadi ini bukan kok perintah, tumbuhkanlah jenggot. Nah, ada. Peliharalah kalau ada jenggotnya. Nah, kalau tidak ada, ya jangan diada-adain. Nggak ada perintahnya disuruh ada-adain. Itu kasih obat-obat gitu, enggak usah. Atau kalau misalnya jenggotnya cuma 2 jelawir gitu, sudahlah dipotong, enggak apa-apa. Daripada enggak pantas kan. Jadi intinya Nabi Muhammad SAW memerintahkan itu untuk rapi lah. Islam itu mengajarkan kerapian, kebersihan. Di sana ujungnya. Jadi bukan karena itu nanti tanda keimanan, bukan begitu. Itu bicara kalau nggak berjenggot, kalau nggak beriman, ini kadang kebablasannya begitu. Seolah-olah orang Islam itu harus berjenggot, nggak ada begitu. Ini maksudnya
Kalau sampean berjenggot, itu peliharalah. Gitu loh. Kalau enggak punya ya enggak apa-apa, enggak usah diada-adain. Ini bukan suatu syarat Islam yang kalau kemudian kalau enggak punya enggak boleh, enggak bisa. Wong zakat saja kalau mencapai nisab kok. Haji saja kalau mampu, padahal itu rukun Islam. Apalagi sekedar jenggot. Jadi kalau jenggot ini intinya adalah pertama biar beda dengan orang musyrik, yang kedua biar rapi. Semangat itunya ilahnya itu di situ perintahnya. Orang Islam itu harus tampak rapi, harus tampak baik dari sisi penampilan sekalipun. Asal tidak berlebihan ya. Itu Mas Ayu. Oke. Siap, Guru. Oke, terima kasih. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Tetap semangat. Ini hari Rabu. Bentar lagi besok hari Kamis. Kok cepat banget ya hari ini. Bentar lagi juga Jumat. Bentar lagi gitu. Maka yuk kita berlomba dengan waktu. Dengan cara fastabiqul khair. Semoga Allah memampukan kita untuk berlomba dalam kebaikan. Diselamatkan dari serangan Dajjal. Diselamatkan dunia akhirat kita di dunia Allah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil lil mu'minin wa lil muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta.